Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat cinta tanah air, cinta Indonesia, cinta dunia Islam. Semoga Allah senantiasa merahmati, mengampuni dan menolong kita dimanapun kita berada. Kita bicara tentang Ramadan, keutamaannya. Di dalam Al-Quran kita akan melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan merupakan keterangan dan petunjuk pemisah antara yang benar dan yang batil. Al-Baqarah 185. Yang perlu kita catat di dalam ayat Al-Quran ini adalah, pertama, Al-Quran sebagai kitab, pedoman, petunjuk, imam, pemimpin, sumber dari segala sumber hukum, bahkan hukum itu sendiri. Tentu bagi umat Islam, bagi orang yang beriman, di dalamnya terdapat ketentuan, peraturan, hukum yang mengatur dan menunjukkan keutamaan tentang suatu perintah. Dalam hal ini tentang bulan Ramadan dan puasa serta ibadah lainnya yang ada di dalam bulan Ramadan itu. Allah mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi kalau kita bicara tentang keutamaan Ramadan, Ramadan itu menjadi mulia, bulannya menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Menurut catatan sejarah, boleh jadi ada perbedaan pendapat ulama, tapi tentu harus ada yang kita pegang. Namanya juga sejarah. Ya, sejarah itu kan bergantung bagaimana keadaan orang pada waktu itu dan bagaimana kepeduliannya, kepandaiannya, kedisiplinannya di dalam mencatat setiap peristiwa. Tapi dalam hal ini, sepakat ulama yang terbanyak adalah Al-Quran itu pertama sekali diturunkan di bulan Ramadan tanggal 17. Tanggal 17 malam, ya. Surat pertama turun adalah surat yang sudah tenar kita dengar, yaitu Iqra. Ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari segumpal darah dan seterusnya. Nanti kita akan bahas ini dalam kajian yang lain. Kita mau bicara keutamaan bulannya. Ya, jadi Ramadan ini tidak menjadi hebat sebenarnya. Biasa saja bulan ini. Sebagaimana hari-hari tanggal kan ada orang bilang kalau tanggal 13 itu sial, kalau tanggal yang lain itu baik. Sebenarnya bagi di sisi Allah semua baik. Tapi memang ada, Rasulullah senang keluar rumah itu kalau ada keperluan misalnya atau keluar rumah itu dengan niat memilih hari Kamis misalnya. Ya, hari Kamis ya, untuk berkumpul hari Jumat misalnya. Ya kan, Allah sendiri memilih hari Jumat sebagai hari yang agung dan dimuliakan. Makanya sholat Jumat itu ya di hari Jumat itu. Ya kan, kita ngumpul sholat rame-rame di hari Jumat misalnya. Nah, dalam hal ini Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Menjadi mulia Ramadan itu karena turun Al-Quran di dalamnya. Apalagi Ramadan menjadi mulia karena apa? Karena diwajibkan 1 bulan berpuasa di dalamnya. Ini keutamaan Ramadan. Lalu kemudian kita bicara tentang Al-Quran.
Ya. Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala itu menjadi petunjuk bagi manusia. Menjadi kompas, menjadi arah, menjadi hukum, menjadi peraturan perundang-undangan, menjadi pedoman, menjadi falsafah, sumber dari segala sumber hukum dan hukum itu sendiri. Artinya apa? Artinya orang Islam tidak boleh lepas dari Qur'annya. Harusnya Al-Qur'an ini menjadi undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Di seluruh dunia. Ya, khususnya di Indonesia. Lalu kemudian dari situ barulah dibuat peraturan perundang-undangan yang lain. Harusnya kita berpotensi dan mampu mewujudkan itu karena kita mayoritas dan sejarah menunjukkan bahwa memang umat Islamlah yang berperan sangat besar samping umat yang lain dalam kemerdekaan ini. Tapi kita ya secara politis dan jiwa kebatinan kita terlalu lemah menurut saya. Karena harusnya kita tidak melepaskan itu. Orang-orang NTT, orang NTT ya, orang dari timur Indonesia mengancam kami akan melepaskan diri dari Indonesia kalau kalian memasukkan syariat Islam di dalam Pancasila, di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya harusnya kalau mereka keras, kita keras juga. Dan sekarang kita merasakan akibatnya. Karena kita lemah, lembek. Ya, ini akibat yang dirasakan. Iya kan? Apa yang terjadi hari ini? Umat Islam dilecehkan. Ada yang merasa nggak dilecehkan? Wah, luar biasa dia itu kalau ada hari ini umat dilecehkan, dia nggak merasa dilecehkan. Ada zuriat Nabi, cucu Nabi dilecehkan, dia tidak merasa ada masalah apa-apa. Padahal bagaimana kita memuliakan Nabi kalau keluarganya kita tidak muliakan? Harusnya yang mondok ya itu ngerti. Kita mondok itu memuliakan guru, memuliakan syekh, memuliakan masyayikh, para kiai. Anaknya ikut nggak kita muliakan? Kita muliakan kan? Cium tangan nggak kita? Cium tangan kan? Bahkan ada yang cium kaki. Itu anaknya. Cucunya kita muliakan tidak? Itu kiai yang bukan nabi. Bukan nabi dia. Kita muliakan. Ini nabi. Cucunya ada di Indonesia. Apa yang kita lakukan? Pembelaan kita seperti apa? Ini Ramadan. Saatnya kita memuliakan Allah. Dan ingat. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Bagian dari rukun iman. Nabi dan Rasul itu punya cucu, punya anak. Kalau kita tidak muliakan. Bagaimana kita mau menunjukkan bahwa kita memuliakan Nabi? Iya kan? Omong kosong ada orang yang katanya memuliakan agama, memuliakan Allah, Nabi dan Rasul. Tapi anak cucu Nabi tidak dimuliakannya. Tidak berusaha dia memuliakannya. Baik, kita kembali ke cerita kita tentang Ramadan. Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran diturunkan. Jadi ada puasa dan ada Al-Quran. Dan Al-Quran itu menjadi pembeda. Selain menjadi petunjuk, tadi sudah kita sampaikan. Ya, jadi kalau kita mau ngapa-ngapain, kita minta petunjuk dalam Al-Quran. Kalau mau melakukan ini, menurut Quran bagaimana? Kalau mau melakukan itu, bagaimana? Kalau ada orang mencuri, apa yang harus dilakukan? Rasulullah dengan berpedoman kepada Al-Quran, lalu kemudian membuat sikap. Jangankan orang lain, dia bilang. Andaikan Fatimah, anakku tercinta, mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini menunjukkan bahwa ketegasan itu berdasarkan Al-Quran. Jadi kita akhirnya bisa membedakan mana yang hak, mana yang baik. Menurut Al-Quran ini salah, miras itu haram, mudaratnya lebih besar, sekalipun manfaatnya banyak. Tapi ingat, siapa yang menciptakan minuman? Bukankah Tuhan? Lalu siapa yang menciptakan hukumnya? Bukankah Tuhan juga? Maka kalau begitu kita harus patuh kepada si pembuat minuman, pembuat hukum, Tuhan kita, pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Al-Qur'an yang dimuliakan. Ya, jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi petunjuk bagi manusia. Minal huda wal furqan,
dan menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar, yang salah, yang tidak baik dengan yang buruk, yang tidak baik dengan yang baik. Semua akan dibedakan. Kita berpedoman kepada Al-Quran. Peganglah Al-Quran kalau kita Islam. Baik, inilah sahabat kajian kita tentang kemuliaan atau keutamaan bulan Ramadan. Kenapa mulia? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran dan ada puasa yang diperintahkan kepada kita untuk kita kerjakan selama 1 bulan penuh. Demikian sahabat, semoga ini bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi